Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya kembangkan analisa ada 7 saham. Yang pertama IDA IMAS, kedua ASI, ketiga LPPF, keempat TKIM, kelima INKP, keenam PSAB, dan ketujuh UNPR. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada IMAS yang hari ini ditutup naik tipis 0,47% ke harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS memang sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS masih di area support ya. Masih mencoba untuk naik. Kalau saya lihat ya mungkin 1-2 hari ke depan potensi IMAS akan rebound terdekat uji 1080 dan bisa sampai 1120. Tapi ini disclaimer on ya, karena analisa saya juga bisa salah. Tapi kalau dilihat memang harusnya candle hammer di tanggal 4 Mei minggu lalu ini sinyal bagus. Jadi ada potensi harusnya minggu ini ada rebound untuk IMAS ya, terdekat 1080 sampai 1120. Bagusnya lagi kalau IMAS sampai uji resisten dinamik EMA 60 yang saat ini ada di 1160. Seperti itu. Untuk IMAS yang punya sabar aja ya. Cut loss saja IMAS ini kalau turun dari 1000, dari EMA 200-nya ini mending cut loss dulu. Target profit kalau Bapak Ibu yang baru mau beli ya, jangan 1080, terdekat-dekat benar ini. Target profitnya 1120 dan sampai 1160. Cut loss kalau turun dari 1000 ya, cut lossnya sekitar 6%. Jadi seperti itu. Untuk IMAS, kita langsung saja ke saham kedua. Ada ASI yang hari ini ditutup naik tipis 0,93% ke harga 5.375. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI sekarang ada di area support. Jadi kalau dilihat dari volume, biasa aja. Indikator MACD mengarah ke bawah. Ya ada potensi ASI 1-2 hari ini akan menguji supportnya. Kalaupun mampu bertahan di atas 5.350, ada potensi untuk rebound. Tapi kalau breakdown ya arahnya bisa kembali ke bawah ke 5.000. Tapi semoga kuat. Kalau ditarik nih, ASI sudah membuat higher low barunya. Higher pertamanya di 19 Maret itu di 5.800. Higher low keduanya ada di 5.625 dan higher low ketiganya di 5.596. Jadi ini sudah membuat, tapi kalau ditarik dari bawah ke atas, ini kalau seperti ini kan patah trennya. Sebenarnya sudah patah nih. Tapi yang penting ASI nggak breakdown dari 5.350 ini masih aman menurut saya ya. Karena ini bisa terlihat ASI juga mematahkan pola symmetrical triangle-nya. Jadi perlu hati-hati dan kemungkinan ASI akan bergerak sideways dulu di area ini. Ya, bisa seperti ini. ASI sambil coba uji trendline downtrendnya ini, dia kemungkinan akan bergerak sideways dulu. Yang penting nggak breakdown aja, ASI cukup aman. Dan bagusnya ASI memang kalau sudah breakout dari 5.700 itu potensi bagus karena ASI juga mematahkan pola symmetrical triangle-nya dan arah selanjutnya ke 6.000. Jadi seperti itu. Untuk ASI juga masih murah, cuman ya sangat perlu hati-hati lah. Kalau yang trading ya harus disiplin cut loss, karena kalau nggak disiplin nanti dibawa lebih dalam dan dananya atau uangnya juga lambat gerak. Jadi seperti itu untuk ASI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada LPPF yang hari ini ditutup naik 3,22% ke harga 1.760. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF sudah sekali retest 1.650 dan mampu mantul. Dan ini juga koreksi normal 2 hari minggu lalu, dan hari ini rebound dengan membuat candle bullish engulfing. Jadi ada potensi LPPF bisa melanjutkan kenaikan
menguji kembali 2000. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya cukup tinggi juga ya, sekitar 13%. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tertarik beli LPPF ya cut loss kalau turun dari 1650 ya, terserah kartosnya mau di 1600 atau di bawah 1600 ya disesuaikan aja. Risk rewardnya memang hampir sama ya, rewardnya sekitar 13%, cut lossnya kalau misalnya di 1580 sudah di 10%. Jadi ya harus pakai money management yang bagus juga ya, jangan 50% atau 60% portofolio belikan LPPF ya. Memang kalau untung lebih besar, cuman kalau rugi juga cukup dalam ya cut lossnya. Ya, seperti itu aja untuk LPPF. Semoga ini cuman retest biasa, sudah mantul harusnya bisa rally ke atas. Tapi kalau besok ternyata membuat candle merah, ya potensi besar LPPF akan retest lagi 1650 supportnya ini. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham keempat, ada TKIM yang hari ini ditutup naik 10,64% ke harga 11.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang TKIM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM naik karena memang 4 hari ke belakang harga pulp and paper itu naik rebound cukup tinggi. Jadi 4 hari itu rebound terus. Dan sekarang LPPF akhirnya melanjutkan kenaikan. Ini terlihat 2 hari cuman koreksi biasa karena volumenya kecil. Dan hari ini akhirnya rebound mengikuti harga pulp and papernya ya. Arah selanjutnya TKIM akan menguji resistennya di 12.250 ya, sekitaran sini. Arah selanjutnya TKIM akan ke 12.000, menguji resistennya lagi, dan di situ kebetulan ada dynamic resisten EMA 60. Karena volume meningkat, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, histogram di atas 0 juga makin tinggi, harusnya TKIM bisa lanjut. Dan terlihat juga TKIM ini breakout dari area base-nya ya. Resisten base-nya ada di 10.600 dan akhirnya di breakout dengan volume, harusnya ya ini mengkonfirmasi. Kalaupun harus koreksi dulu besok ya kemungkinan uji 10.600 terus mantul lagi ke atas, bisa seperti ini. Tapi kalau melanjutkan penurunan ya TKIM ke bawah lagi ke area supportnya 10.000 sampai 9.600. Seperti itu untuk TKIM. Tapi semoga besok langsung lanjut naik, biar Bapak Ibu yang punya dari bawah bisa ikut naik. Dan jangan lupa tetap pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada INKP yang juga ikut naik hari ini 9,18% ke harga 10.100. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP akhirnya mampu breakout resistennya 9.920 dengan volume. Jadi potensi INKP harusnya besok bisa masih lanjut naik, terdekat uji dinamik resisten EMA 200 di 10.370. Kalau itu mampu dilewati, INKP akan ke 11.000. Semoga INKP confirm breakout ya dari 9.900, dan 9.900 ini akan menjadi support barunya, dan arah resistennya TKIM akan ke 12.000. Jadi cukup bagus juga untuk TKIM yang punya dari bawah, pasang trailing stop. Misalnya TKIM besok atau lusa kembali turun dari 9.900, mending profit taking dulu, selamatkan profit yang ada ya. Kalau dilihat dari indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat, ya harusnya lanjut untuk TKIM. Tapi skenario nya ya, karena market belum tentu mengikuti sesuai analisa atau maunya trader, ya harus punya strategi, punya trading plan. Misalnya kalau yang beli dari daerah 9.000 ini kan sudah profit sekitar 10% dari harga sekarang. Misalnya belinya di 9.100 saja, nih kan udah 11%. Jadi misalnya INKP turun dari 9.900, mending profit taking, selamatkan profit yang ada dulu, belum tentu juga naik lebih tinggi. Jadi kalau dia membuat candle merah besok di bawah 9.900, profit taking aja dulu, selamatkan yang ada. Nanti kalau ternyata besoknya INKP kembali rebound,
ya breakout lagi 9.900 baru buy on breakout. Itu lebih bagus menurut saya daripada di hold dibawa ke bawah dulu ya kalau mantul. Kalau nggak mantul yang tadinya sudah profit 10% malah hilang profit kan bisa seperti itu ya. Seperti itu untuk TKIM, tapi ya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya, yang mana enaknya lah kalau untuk Bapak Ibu, karena nggak semua orang strateginya kan sama dan juga ketingkatan kekuatan dia hold sahamnya kan juga berbeda-beda. Jadi seperti itu untuk ENKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PSAB yang hari ini ditutup naik 3,96% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PSAB malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PSAB cukup bagus hari ini, tutup pas di resistennya 210 dengan volume. Apakah ini bisa kompim? Semoga kalau besok PSAB melanjutkan kenaikan, apalagi bisa tutup di atas harga penutupan hari ini, misalnya juga bisa tutup di atas harga tertinggi hari ini. Harga tertinggi hari ini di 216. Nah, misalnya tutup ya minimal di 216, bagusnya di 218, potensi bagus PSAB akan ke 230. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang juga harga tanggung ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss ya, lumayan dalam nih, cut loss-nya di bawah 200 di 198 sekitar 6,6% dan target profit nih 9%. Jadi ya hampir sama lah risk reward-nya. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja kalau mau beli. Nih cut loss-nya di 198 sekitar 5,82%, target profit di 9,61%. Jadi seperti itu untuk PSAB. Semoga PSAB enggak false breakout. Kalau dilihat indikator MACD mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga makin tinggi, volume hari ini meningkat, harusnya besok bisa lanjut untuk PSAB. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada UNPR yang hari ini akhirnya mampu rebound. Sayangnya reboundnya nggak terlalu tinggi, tadi sempat menyentuh 5.800 tapi tertekan dan tutup di 5.700. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy, tapi tipis saja ya. Tapi kalau dilihat dari bulan Agustus, asing terus net buy. Jadi ya lumayan juga kalau dihitung jumlah net buy-nya lebih besar dari net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR hampir-hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR cukup bagus, sudah membentuk pola Morningstar. Cuman sayangnya pola Morningstar-nya ada, ya saya bilang ini kurang bagus, kurang menarik ya, karena ada ekor dari atas ke bawah. Jadi kalau dilihat seperti ini ya berarti masih ada tekanan seller dari atas jual barang. Tapi bagus lagi kalau misalnya besok UNPR melanjutkan kenaikan. Dilihat dari volume 3 hari mulai meningkat. Yang penting UNPR nggak jebol dari supportnya 5.500. Kalau itu dijebol ya arah selanjutnya, kalau dilihat histori sebelumnya 5.000, saya targetkan UNPR ke 5.000. Semoga jangan ya. Tapi kalau UNPR ke 5.000 semakin murah. Kalau Bapak Ibu yang baru beli di atas ini ya beli lagi di bawah tambah ya. Tapi kalau dilihat ya semoga ini bottomnya ya. Kalau dilihat dari polanya Morningstar, untuk mengkonfirmasi memang 6.440 ini lebih aman. Jadi kalau UNPR sudah di atas 6.500 lah minimal, cukup aman. UNPR kemungkinan kecil untuk ke bawah lagi ya. Jadi konfirmasi UNPR untuk lanjut lebih tinggi itu 6.500. Jadi seperti itu. Apakah ini pullback biasa atau bisa lanjut ya tergantung market. Kita lihat 1-2 hari ke depan ya. Seperti itu aja untuk UNPR ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Seperti itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.